Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai framework Y2. Topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu working with database. Oke, video ini yaitu video teori terlebih dahulu. Nanti video latihannya atau prakteknya itu akan di next video. Oke, sekarang kita langsung masuk pada materinya, working with database. Yang pertama yaitu di sini ada YDAO, yaitu Database Access Object. Nah, YDAO dibangun di atas PDO atau PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. Mungkin teman-teman jika masih bingung apa itu PDO, mungkin bisa dipelajari di Web3 School, di sana sudah lengkapnya. YDAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini. Jadi database yang bisa kita gunakan yaitu salah satunya untuk YDAO yaitu ada MySQL, ada MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Cubrit versi 9.3 ke atas, Oracle, lalu MS SQL versi 2008 ke atas. Mungkin yang paling banyak digunakan itu antara MySQL atau MariaDB ya, ini keduanya. Lalu di sini ada Postgre dan Oracle. Kurang lebih mungkin itu yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Oke, selanjutnya koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instan dari YDB connection. Jadi kita harus menginstansiasi dari di sini ada direktorinya YDB, lalu di sini ada connection. Lalu akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Dia contohnya seperti script ini di atas. Kita juga bisa mengakses koneksi ke database di atas melalui appdb seperti ini ya. Selanjutnya, konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database Postgre adalah PGSQL host sama dengan localhost, portnya itu 5432, DB-nya my database. Oke, mungkin kita sambil lalu cek ya di sini. Kita buka dulu proyeknya. htdocs. Kita coba lihat yang my basic ya. Jadi ada perbedaan ya antara koneksi pada web yang menggunakan Y ini pada basic template sama advanced template. Kalau di template yang basic itu secara default itu tidak terhubung dengan database. Nah, di sini ini yang perlu kita lakukan ya. Kalian teman-teman sudah pasti tahu ini untuk mengisikan cookie. Oke, sekarang kita akan lihat. Oke, di sini ya. Untuk pengaturan database-nya itu ada di my basic ya. Ini nama foldernya, folder project, lalu ke config dan masuk ke db. Nah, di sini kita bisa mengisikan DSN-nya ya. Untuk properti DSN di sini karena saya menggunakan MySQL, jadi kita isikan MySQL, lalu hostnya itu apa, yaitu localhost, dan database name-nya itu Y2 basic. Jadi selain ini juga isikan password username-nya ya. Di sini saya menggunakan root dengan no autentikasi atau tidak ada passwordnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya menjalankan SQL query. Nah, untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Contohnya seperti script di sini ya. Nah, ini misalkan di contoh di script ini ya, ini untuk memfetch data post ya. Ini kita tuliskan $db lalu create command. Nah, ini masukkan query-nya di sini. Nah, query-nya ini select bintang from post. Nah, kita bisa
sesuaikan ya kita mau mengquery apa. Lalu di sini juga ada opsinya ya, query all, artinya kita memfetch semuanya. Lalu di sini juga ada, nah ini find by ID biasanya, ini post. Nah, dari nama variabelnya saja sudah beda. Di sini ada s-nya, jadi jamak. Lalu yang ini tidak ada, artinya tunggal. Sama menggunakan $db, lalu create command, masukkan query-nya, dan di sini ada tambahan kondisi yaitu where ID sama dengan 1. Lalu di sini query one, artinya cuma mengambil satu record. Lalu di sini juga ada untuk mengembalikan satu kolom ya, tadi satu baris sekarang satu kolom. Nah, di sini ada title ya. Tadi sama kita menggunakan $db lalu create command, masukkan query-nya. Select title from post. Nah, lalu di sini menggunakan query column. Oke, selanjutnya di sini mengembalikan sebuah scalar ya. Jadi artinya kalau di sini nih counting. Oke, kita lihat ya di sini count db create command select count from post. Artinya ini menjumlahkan atau counting. Lalu di sini opsi yang digunakan yaitu query scalar fungsinya. Di sini ada catatan untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string teks walau tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Jadi meskipun tipe data pada database kita, pada tabel di database kita itu integer atau numerik atau bahkan yang lainnya, itu untuk menjaga presisinya, data yang ditampilkan itu nanti akan berupa string, yang direpresentasikan ke webnya itu akan berupa string. Selanjutnya di sini binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, kita harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini juga meningkatkan performa dari statement SQL. Kita dapat menggunakan metode bind value, yaitu bind single parameter value. Lalu bind values, ini bind multiple parameter value in one call. Lalu di sini ada bind param, yaitu sama dengan bind value, hampir sama dengan bind value, tapi di sini juga menyupport binding parameter dengan reference. Contohnya ini ya, kode di samping ini. Pertama ya tentunya kita harus menginstansiasikan atau bisa membuat variabel dulu seperti ini. Nah, lalu di sini ada bind value ID, lalu ini get ID start, dan bind value status 1 query one. Artinya kita mengambil satu buah recordnya ini. Selanjutnya ini parameter. Nah, parameternya ini yang disimpan dalam variabel param itu ada ID, yaitu get ID, lalu status sama 1. Lalu di sini kita melakukan query lagi ya. Di post ini db create command, lalu query-nya ini select bintang from post where ID dengan ID and status dan status seperti yang di atas tadi. Lalu di sini bind value-nya, bind values-nya itu diisi dengan params. Lalu di sini query one, artinya cuma mengambil satu buah record ya. Atau kita bisa juga menggunakan cara seperti ini. $post ya sama dengan $db create command, lalu query-nya kita masukkan, lalu koma langsung params. Jadi variabel params yang menyimpan isi seperti ini langsung dijadikan parameter juga ya di create command, di fungsi create command ini. Lalu ditambahkan query one. Jadi kurang lebih seperti itu untuk binding parameter. Selanjutnya di sini ada menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Kita perhatikan ya. Kita perbesar dulu. Kita perhatikan kode ini. Oke. Oke, di sini ya. Di sini ada $db create command update post set status 1 where ID. Jadi ini kan untuk ini ya, untuk kita mengupdate. Lalu di sini kita menggunakan execute. Jadi ini untuk mengeksekusi ini ya SQL yang bukan query. Kalau yang tadi kan query ya.
ketika kita mengupdate atau menginsert itu kita menggunakan execute. Contohnya di bawah juga ada insert, contoh insert ya, tabel name sama kolom values-nya. Create command, insert, nah ini nama tabelnya, lalu ini nama kolom, lalu dan value-nya itu apa. Seperti ini, name sum, age ini 30, lalu di execute. Selanjutnya di sini juga ada contoh yang update, tabel name, kolom values, sama kondisinya. Di sini create command, lalu fungsinya itu update. Selanjutnya tabelnya tabel user. Nah, di sini statusnya itu 1, lalu age atau umur itu 30 ya. Lalu di execute. Ini artinya kondisinya. Jika umurnya itu lebih besar dari 30 maka akan diupdate ini ya. Statusnya akan diubah. Oke, selanjutnya di sini untuk mendelete tentunya perlu nama tabelnya dengan kondisinya. Di sini create command, delete user, lalu status sama dengan 0, execute. Jadi status yang sama dengan 0 itu akan di-execute. Ini nama tabelnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada batch insert, create command, batch insert, user, name, age, lalu Tom, 30, Jen 20, Linda 251, execute. Jadi ini dijadikan batch ya untuk insertnya ini. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik quote. Oke, ada kalanya kita perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal, kita ingin menjalankan perintah SQL select sum lalu salary from employee. Aturan penggunaan quote berbeda antara DBMS 1 dengan lainnya, menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik, tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDAO, kita dapat meng-quote nama kolom dalam double kurung kotak atau ini ya, kurung mutlak ya. Dan nama tabel dalam double kurung kurawal seperti ini. Lihat contoh di samping. Oke, contohnya di sini. Kita akan kita perbesar dulu ya karena kita besar. Oke. Oke, di sini ya sudah terlihat. Nah, di sini ini untuk mengeksekusi SQL dari MySQL itu select count ID from employee. Di sini ada variable count, lalu di sini menggunakan $db create command, dan di sini ada query-nya ya, select count ID from employee dan query scalar. Nah, jika kita menggunakan, maksudnya kita menuliskan query, tentunya kan itu kita menggunakan tanda petik. Nah, tapi di sini bisa kita gantikan dengan menggunakan menggunakan kurung ini ya, kurung siku dengan kurung kurawal seperti ini. Lalu di sini query scalar. Nah, ini seperti penjelasan di sini ya, kita bisa meng-quote nama kolom dalam double kurung kurung siku, lalu untuk tabel itu dalam kurung kurawal. Kita bisa lihat di sini ya. Sini untuk nama kolomnya, ini sebagai ganti petik ya, seperti ini. Lalu di sini nama tabelnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini multiple DBMS. Dalam sistem yang besar, kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, kita mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data DBMS slave, pembacaan data itu di DBMS slave, read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, kita perlu mengatur konfigurasi koneksi database seperti script di samping ini. Dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap pengguna metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan menggunakan metode query
XYZ akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBS Slave. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ini untuk konfigurasi jika kita multiple DBMS, artinya ini untuk mengintegrasikan. Kurang lebih seperti ini. Dengan kode script di sini, tentunya kita bisa ya melakukan write pada DBMS master dan nanti akan dianggap perintah read pada DBMS slave. Di sini untuk list konfigurasi pada slave-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada bekerja dengan database schema. Nah, di IDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create tabel, ini creating tabel ya, rename tabel, lalu drop tabel, truncate tabel, lalu ada add column, di sini ada rename column, lalu ada drop column, ada alter column, ada add primary key, drop primary key, lalu ada add foreign key, drop foreign key, create index, dan drop index. Tentu teman-teman sudah paham semua ya mengenai istilah-istilah ini seperti create tabel atau bahkan truncate ini yang mungkin teman-teman kurang mendengar ya, bahwa truncate ini kita untuk mengosongkan semua isi atau record pada tabel. Oke, di sini ya. Sekarang kita akan masuk pada query builder. Nah, query builder dibangun di atas IDAO. Dengan query builder memungkinkan kita untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan 2 langkah. Yang pertama itu membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query. Selanjutnya menyalakan metode query, misal ya AL di sini dari YDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menggunakan statement SQL seperti di bawah ini. Select ID, email dari tabel user. Lalu kondisinya itu last name sama dengan last name ini yang di parameter. Lalu kita beri limit 10. Di mana bind parameter last name diisi dengan teks Jono. Bisa kita lihat ya di sini di contoh script di atas ini. Di sini ada catatan query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada pertama kita akan membuat objek dari query yaitu $query ya, sebenarnya new YDB query lalu tanda kurung. Ini artinya kita membuat objek dari query ini. Selanjutnya di sini ada rows untuk menyimpan hasilnya ya. Di sini menggunakan variable query, lalu fungsinya ini menggunakan select. Di sini dimasukkan kolom yang akan diselect, lalu dari tabel apa, maksudnya kondisinya ini apa. Lalu limitnya ini 10 dan AL. Oke, selanjutnya kita masuk pada select ya. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misal query select ID, email. Dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Kita melakukannya dengan query di sini select user.id, user.email. Seperti ini ya. Lalu kita juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara select ID as ID user, email. Ini yang dikatakan alias ya, ini ya. ID as ID user. Jadi ketika ditampilkan nanti akan menjadi ID user. Di mana isinya yaitu dari kolom ID. Atau seperti ini, query select di sini ID lalu menggunakan tanda panah seperti ini ya, sama dengan lalu lebih besar dari selanjutnya ID user. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan alias. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu alias pada database, pada query database. Selanjutnya di sini juga kita bisa menggunakan fungsi dalam database dengan cara seperti ini, contohnya query select concat first name, ini spasi last name as full name, email. Di sini kita menggunakan fungsi database concat-nya. Lalu di sini kita juga bisa dapat menggunakan metode nselect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Oke, di sini ada metode query ya, query select ID email, lalu di sini kita bisa menambahkan lagi yang diselect yaitu last name. Kurang lebih seperti itu untuk select.
Lalu di sini ada from. Nah, metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misal, query from user. Nah, ini user ini adalah nama tabelnya. Lalu, kita juga dapat menyalakan SQL query pada lebih dari satu tabel. Contoh, query from user post. Nah, ini biasanya kalau sudah dari dua tabel itu biasanya meliputi irisan ya, entah itu join, inner join, left join, atau self join, seperti itu. Untuk menggunakan tabel alias dapat kita lakukan dengan cara user ini ya, query from lalu user spasi u post spasi p, atau kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi ya, from lalu di sini u. Nah, ini mengarah u ini sebagai alias dari tabel apa dari user, dan p ini sebagai alias dari tabel apa. Oke, selanjutnya kita juga dapat menggunakan subquery pada from. Contoh, subquery sama dengan new query select ID from user, where status sama dengan 1. Lalu di sini query from u dan ini ya sama seperti yang tadi, yaitu tanda sama dengan dan lebih besar subquery. Artinya di sini select bintang dari query lagi, artinya ada subquery ya. Jadi dengan query ini jadi lebih mudah tentunya ya, daripada kita menuliskannya seperti ini. Oke, selanjutnya ini where. Nah, metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misal, query where status sama dengan ID. Jadi ketika status itu sama dengan ID, where ini kondisinya ya. Atau dengan menggunakan bind parameter. Contohnya seperti ini, query where status, lalu parameternya apa. Dan di sini parameter ini diisi dengan $status yang didefinisikan di awal. Nah, di sini ada warning ya. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung ya, karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Nah, ini contoh yang harus dihindari ya. Ini langsung memasukkan variabel ke dalam where. Harusnya kita menggunakan bind parameter seperti ini. Jadi ini akan terhindar dari SQL injection. Lalu di sini kita dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contoh di sini ya, query where status 10 tipe 0, ID C4815. Dan kita juga bisa menggunakan subquery pada where. Contohnya seperti ini ya. User query, di sini kita tentukan dulu subquery-nya itu apa, new query select ID from user. Lalu di sini kita baru memasukkan subquery tadi ke dalam where yang akan kita lakukan. Di sini ada query where ID, lalu di sini user query. Jadi ini user query ini merupakan subquery yang kita definisikan di awal tadi. Oke, selanjutnya di sini ada AND-WHERE dan OR-WHERE. Metode AND-WHERE dan OR-WHERE digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal status soal 10, search sama dengan Y. Nah, di sini contohnya ya, query where status lalu variable status. Query and where like title search. Jadi di sini untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query-nya. Nah, kode di atas akan mengenerate query seperti berikut ini. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Menggunakan operator and, where status sama dengan 10, dan title-nya itu adalah like I ya. Di tengahnya itu ada I-nya. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya memiliki nilai I. Yang ada memiliki nilai I-nya. Dan untuk OR-WHERE ya sama. Artinya cuman kita bedanya itu di sini. Jika AND-WHERE ini menggunakan operator AND, maka OR ini akan menggunakan operator OR. Tentu teman-teman sudah tahu semua ya perbedaan AND dan OR. Dan AND, mungkin kalau AND ini, saya jelaskan lagi ya. Kalau AND akan menghasilkan nilai true jika kedua operannya itu bernilai true. Jadi kedua masukannya itu bernilai true. Jika ini true, maka itu akan menghasilkan nilai. Lalu jika OR itu, yaitu jika salah satu operannya itu bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true. Jadi jika di sini true, di sini false, maka ya tetap akan dieksekusi.
Atau sebaliknya, jika di sini false lalu di sini true, maka akan tetap dieksekusi. Jadi salah satu yang terus saja akan dieksekusi, apalagi dua-duanya pasti dieksekusi. Oke, selanjutnya di sini ada filter where. Kita ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya kita ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong dapat ditulis dengan ini ya, username dan email diambil dari masukannya. Contohnya seperti ini. Query filter where username, email, email. Nah, jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah where username sama dengan parameter ini ya, username. Mirip seperti metode AND-WHERE dan OR-WHERE. Kita juga dapat menggunakan metode AND filter where dan OR filter where untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query. Jadi ini untuk menambahkan menambahkan kondisi baru pada sebuah query, kita juga bisa menggunakan ini ya, AND filter where dan OR filter where. Oke, selanjutnya di sini ada order by, group by, dan having. Nah, pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya, query order by ID, sort ascending, nama sort ascending. Jadi ini untuk ID-nya ini akan diurutkan secara ascending dan untuk nama diurutkan secara descending. Kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Mengelompokkan berdasarkan kolom group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya di sini ya, query group by ID dan status, artinya dikelompokkan dengan berdasarkan ID dan statusnya. Kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Jadi sama seperti add where dan yang tadi ya, itu bisa menambahkan kolom lagi pada bagian group by dengan add group by. Sama konsepnya seperti yang tadi. Lalu di sini ada having, itu digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contoh query, di sini having lalu statusnya itu 1. Kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode add having. Sama jadi ya. Jadi ketika kita ingin menambahkan kolom baru, kita tinggal menggunakan ini ya, add. Jadi jika untuk yang order by atau pengurutan kita bisa menggunakan order by, lalu untuk group by kita bisa menggunakan add group by, lalu untuk having kita bisa menggunakan add having, sama seperti yang add where tadi ya. Ketika kita ingin menuliskan sebuah tambahan kondisi, maka kita tambahkan add where, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada limit dan offset. Nah, limit dan offset digunakan untuk menentukan limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya, sini query limit 10 dan offsetnya 20. Maka ini akan dibatasi sebanyak 10, artinya per page atau per batch itu ada 10 dan offsetnya itu 20. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit dan offset. Jadi di sini enaknya menggunakan query builder ya seperti ini. Jadi ketika kita coding manual itu pasti setiap DBMS itu berbeda-beda. Tapi ketika kita menggunakan DBMS, mohon maaf, jika kita menggunakan query builder, maka akan di-generate statement SQL-nya itu sesuai dengan karakternya masing-masing, karakter DBMS-nya masing-masing. Oke, di sini ada query method. Nah, di sini ada all, yaitu untuk mengembalikan nilai array dari barisnya dengan array asosiatif atau nama dari array-nya nanti. Jadi asosiatif bukan lagi array biasa. Jadi misal kalau array biasa, array index itu kan 0, 1, 2, 3. Nah, namun jika all ini merupakan array asosiatif, yaitu namanya langsung, nama kolomnya langsung. Oke, di sini one ini untuk memberikan nilai baris pertama dari hasilnya. Lalu di sini ada kolom untuk membalikan kolom pertama dari hasil, lalu di scalar untuk mengembalikan nilai scalar ya, seperti tadi ada count seperti itu. Lalu axis untuk mengembalikan ya return value indicating
whether the query contains any result. Jadi ketika query-nya itu mengembalikan hasil apapun. Lalu di sini ada count. Nah, count ini untuk mengembalikan nilai count dari query. Oke, selanjutnya di sini ada ya, order aggregation query method includes sum, average, max, main. The $Q parameter is mandatory for this method and can be either a column, name, or DB expression. Jadi untuk ini ya, untuk fungsi sum, average, max, dan min Q. Lalu di sini ada batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode YDB query all bukanlah pilihan yang tepat, karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan batch, maka itu akan lebih optimal pada aplikasi kita. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Jadi secara defaultnya, batch query ini akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Jadi satu iterasi itu isinya 100, lalu iterasi berikutnya isinya 100. Kita juga dapat mengubahnya dengan mengisikan ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini setiap iterasi akan diisi dengan 10 hasil ya. Hasilnya ada 10. Oke, selanjutnya di sini ada active record ya. Active record atau AR menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instan dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, customer ya. Adalah sebuah AR yang diasosiasikan pada tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Customer, new customer, itu instansiasi dulu sini modelnya, lalu kita bisa menambahkan ini ya, name Qiang Shui, lalu kita save menggunakan metode atau fungsi save. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Nah, kita translasikan ke query biasa ya di sini ya. Sini create comment, insert into customer name, values-nya itu sama dengan Qiang Shui seperti itu. Lalu di sini execute. Jadi ini jika kita menggunakan active record akan lebih lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Lalu apa saja keuntungan menggunakan AR atau active record? Tentunya yaitu lebih mudah dipahami seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Lalu AR pada Y mendukung RDBMS berikut. Contohnya ya ada MySQL, Postgre. Jadi MySQL ini yang versi 4.1 atau setelahnya. Lalu di sini PostgreSQL-nya versi 7.3 atau setelahnya. Lalu di sini ada SQLite 2 dan 3. Lalu ada Microsoft SQL Server 2008 atau di atas atau setelahnya. Lalu di sini ada Oracle. Ada Cubrit 9.3 atau setelahnya. Lalu ada Spring. Ini dibutuhkan dari Spring Extension. Jadi untuk menggunakan RDBMS Spring ini perlu menambahkan ekstensi baru atau ekstensi lain yang dependensi ya terhadap penggunaan Spring ini. Lalu di sini ada Elasticsearch. Nah, ini juga perlu menggunakan ekstensi juga, yaitu Y2 Elasticsearch Extension. Yang ini Y2 Spring Extension. AR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut ini. Contohnya di sini ada Redis 2.6.12 atau setelahnya. Dan ini tapi membutuhkan ekstensi khusus juga ya, yaitu Y2 Redis. Lalu di sini ada MongoDB. Itu juga perlu menggunakan ekstensi juga, yaitu Y2 MongoDB extension. Oke, di sini ada deklarasi active record class. Ya. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YDB active record. Jadi model yang kita gunakan itu mengextend pada pada active record yang berada pada direktori YDB lalu active record.
Dalam kelas ini, metode table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instan AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app/model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YBase model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh AR, atribut, validation rules, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, Y, AppDB untuk terhubung dengan database. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada model customer mengextend active record. Lalu di sini ada konstanta inaktif dan aktif ya. Nah, di sini kita bisa lihat di fungsi tabel name ini diisikan nama tabelnya, itu customer. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung ya ke contoh yang sudah kita buat. Sini ada, kita langsung masuk pada user saja ya. Oke. Sini ada, tapi ini tidak mengextend ke itu ya. Mungkin kita buka yang ini saja. Kita buka yang MyMart ya, atau yang advance nantinya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini sudah dibuka ya, berhasil dibuka. Sambil lalu kita lanjut ya di sini ya. Query data, setelah R terdeklarasi, kita dapat menggunakan untuk query data dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode ActiveRecord_Find, lalu atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Oke, di sini ya kita bisa lihat. Nah, di sini untuk modelnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada public static function table name seperti yang tadi. Di sini diisi dengan nama tabelnya yaitu item. Jadi ini untuk mengasosiasikan ke tabel pada database kita. Bisa lihat di sini juga model item mengextend pada active record. Oke, contohnya untuk query data seperti ini ya, customer find, lalu artinya ini akan mencari dengan kondisi ID-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Lalu di sini one. Lalu di sini akan ada contoh lagi. Ini akan mengembalikan semua customer aktif yang diurutkan berdasarkan ID. Nah, di sini ada find where status sama dengan status aktif. Lalu order diurutkan berdasarkan ID dan di fetch semuanya. Terus sini ada count. Ini akan menjumlahkan semua customer yang aktif. Dan di sini juga ada query ya untuk mengembalikan nilai semua yang customer yang aktif berdasarkan customer ID-nya. Oke, selanjutnya di sini ada find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris. Find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Lalu di sini sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array ke sebuah associative array key value pair. Kita bisa lihat contohnya di sini ya. Di sini ada query untuk mengembalikan satu baris customer dengan ID 123. Customer find one 123.
Lalu di sini juga ada contohnya untuk mengembalikan customer yang ID-nya 100, 101, dan 123. Lalu di sini juga ada query untuk mengembalikan query yang aktif dengan ID 123. Jadi ada dua kondisi ya, yaitu ID-nya 123 dan statusnya itu aktif. Di sini ada query untuk mengembalikan semua customer yang tidak aktif. Oke, di sini ada mengakses data pada active record. Query melalui kelas active record akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instan AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Dan ini case sensitif ya, atau pekat terhadap huruf besar dan huruf kecil. Lalu di sini atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Di sini ya, ID dan email ini merupakan nama dari sebuah kolom pada tabel customer. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada customer, lalu find one, artinya ini mengambil data satu single row ya. Lalu di sini ID customer ID dan variable email yang merupakan kolom dari tabel customer yaitu email. Di sini ada transformasi data selanjutnya, yaitu seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan ke dalam database. Misalkan kita ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dengan format timestamp menggunakan format YYY atau year /month lalu date. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Bisa kita lihat di sini ya. Sini get birthday. Nah, get birthday ini akan memberikan date ya, nilai date dengan format YMD. Lalu di sini ada this birthday. Nah, di sini ada set, ini untuk set, ini untuk mengambil nilainya ya. Untuk set ini akan mengisikan birthday ini dengan string to time. Artinya sini akan terjadi konversi ya, atau transformasi data. Jadi inputannya itu kan berupa string ya, maka akan dikonversikan menjadi waktu. Nah, di sini kita dapat mengakses kolom birthday dengan cara seperti ini ya. Birthday customer birthday text, artinya akan ditampilkan atau direpresentasikan dalam bentuk string. Ini juga untuk menghindari SQL injection. Sini mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, kita dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek active record sendiri. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek active record otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Jadi ketika kita memfetch datanya itu dalam bentuk array, maka semua data yang mungkin di database-nya itu atau di tabelnya itu bertipe data bermacam-macam, tapi dalam array ini maka semuanya akan bertipe data string atau text. Oke, di sini mengambil data dalam batch. Nah, kita juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan ya. Ketika kita memiliki sebuah tabel yang recordnya itu banyak, entah itu 100, maka kita tidak efisien jika kita langsung meng-fetch-nya keseluruhan atau fetch all. Maka kita perlu untuk melakukan batching atau memanggilnya secara berkelompok atau mengambil datanya itu secara berkelompok. Jadi tidak begitu memakan memori. Tentunya akan menghemat ya ketika kita menggunakan batch ini. Nah, di sini ya. Sini ada script untuk memfetch 10 customer pada itu ya. Kini ada customer find lalu di batch sebanyak 10,
Sini lalu dialiaskan sebagai customers. Lalu di sini ada meng-fetch 10 baris data customer dan diiterasikan secara satu persatu. Lalu di sini juga ada patch query dengan eager loading ya. Nih, contohnya di sini ada for each customer find with orders. Misalnya ada each as customer. Jadi perlu diketahui ya bahwa customer ini merupakan objek dari customer atau customer object. Oke, selanjutnya di sini menyimpan data. Nah, dengan AR kita dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instansi AR, lalu berikan nilai untuk atribut pada AR, lalu panggil metode save ya. Untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat dilakukan instant update tergantung keadaan instan AR. Script di samping. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini juga mengurangi kesalahan dalam mengetik. Menggunakan active record ya kelebihannya seperti ini. Kita lebih mudah ya. Contohnya ketika kita akan menginsert sebuah baris baru pada data ya, di sini kita cukup membuat objek dari customer, lalu kita tuliskan nama kolomnya, lalu value-nya. Nah, sini ya. Ini juga nama kolomnya lalu value-nya, dan kita memanggil fungsi fungsi save pada customer. Ini merupakan fungsi untuk melakukan save atau inserting datanya. Lalu di sini ada update, sama seperti inserting data. Di sini pertama kita ini ya, find ID-nya dulu. Jadi yang akan kita update itu yang mana ya? Di sini kan ada customer find one, di sini 1 2 3. Artinya customer yang memiliki ID 1 2 3. Lalu kita sama seperti yang tadi, kita tuliskan kolomnya yang akan diupdate, lalu value-nya itu akan menjadi apa. Lalu jangan lupa kita panggil fungsi save untuk melakukan atau mengeksekusi query untuk mengeksekusi ini ya, script tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada validasi data. Karena kelas YDB Active Record di-extend dari kelas Y Base Model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Kita dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true. Dan jika tidak, akan disimpan ke dalam database. Jika kita ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, kita dapat memanggil fungsi save false. Jadi di sini ya, sini ada rules-nya. Jadi ketika kita akan melakukan insert data ini ya, ini kita bisa melakukan validasi dengan ini ya, function rules. Nah, di sini misal name, kolom name ini dibutuhkan, jadi required, harus diisi, dan tipenya tuh string. Lalu di sini email juga string dan max karakternya itu 150. Itu contoh dari validasi. Nah, di sini contohnya jika kita menggunakan validasi, insert a new row of data with validation, dan di sini tanpa validasi. Jadi ketika kita tidak ingin menggunakan validasinya, kita cukup tambahkan di sini ya parameter false pada fungsi save. Dirty attribute. Nah, ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui active record, Y hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Kita dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode YDB active record get dirty attribute. Nah, di sini default attribute values, beberapa kolom pada kolom dapat memiliki nilai default. Kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat kita lakukan dengan memanggil metode load default values. Contohnya seperti ini ya. Sini kita menginstansiasikan dulu objek customer, lalu sini kita memanggil fungsi load fungsi atau metode load default values.
Jadi ini untuk mendapatkan nilai default dari database, yaitu atribut values-nya. Lalu di sini mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya akan dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat kita lakukan dengan memanggil metode update all. Nah, di sini contohnya. Jadi di sini kita akan mengupdate data pada customer yang memiliki email, yang emailnya itu memiliki atau istilahnya mengandung ini ya, @example.com, akan mengubah statusnya menjadi 1. Nah, di sini query-nya. Customer update all. Kita bisa menggunakan update all ya. Lalu statusnya itu customer inactive, customer aktif ya, akan dijadikan customer aktif, yaitu 1. Dengan kondisi jika emailnya ini memiliki atau mengandung kata ini ya, @example.com. Itu akan mengupdate secara keseluruhan, artinya beberapa baris sekaligus yang memenuhi kondisi tersebut. Lalu di sini ada menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database, panggil metode y_db_active_record_delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, kita dapat memanggil metode y_db_active_record dan delete all. Di sini ada contohnya ya. Untuk menghapus data baris pada tabel customer dengan ID 123. Nah, di sini customer find one, kita tentukan dulu atau kita cari dulu ID-nya 123, lalu kita delete ya, customer delete. Kita panggil fungsi delete. Nah, di sini juga ada contoh untuk menghapus beberapa record sekaligus. Yaitu kita akan menghapus customer yang kolom statusnya itu inactive atau bernilai 0. Di sini ya, delete all status customer status inactive. Oke, di sini bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Contohnya seperti ini ya. Transaction customer getDB, begin transaction. Lalu di sini dibuka sebuah write try. Nah, ini untuk melakukan ya jika transaksi semuanya berhasil, atau jika semua SQL selesai, itu maka akan dilakukan commit. Sebaliknya, jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Kita bisa menggunakan alternatif seperti contoh di sini ya. Ini kan pertama kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Ini lebih simpel ya. Oke. Selanjutnya bekerja dengan relasional data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, kita dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek Active Record order. Lalu di sini ada deklarasi relasi ya. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, kita harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari Active Record sendiri. Selanjutnya setiap metode untuk relasi dapat diberi nama dengan format get XYZ, di mana XYZ disebut sebagai nama relasinya. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan fungsi s1 ini untuk mengakses relasi one to one. Kita bisa lihat di sini ya, di sini akan mendeklarasikan relasi dari AR ya. Sini menggunakan hasMany, artinya ini mengakses relasi one to many, dan di sini menggunakan s1, yaitu menggunakan artinya digunakan untuk ya, mengakses relasi one to one pada deklarasi relasi tersebut. Oke, selanjutnya mengakses relasional data.
Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi as-many, maka dia akan mengambil array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika relasi menggunakan has1, maka akan menggunakan nilai sebuah objek AR. Jadi bisa kita pahami ya bahwa ketika kita has-many tentunya nanti akan membentuk nilai array atau beberapa record tentunya. Dan jika has1 tentunya akan sebuah objek AR. Oke, kita perhatikan di sini. Sini select bintang from customer where ID 123. Customer yang sama dengan customer find one. Jadi di sini akan mencari record atau customer yang memiliki ID 123. Dan di sini akan mencari semua record dari order di mana customer ID-nya 123. Nah, order di sini merupakan array dari objek ordernya itu sendiri. Ini ya, bisa kita lihat di sini. Oke, lalu di sini ada relasi melalui junction tabel. Di dalam konseptual data modeling atau CDM, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut dengan junction tabel. Kita dapat mendeklarasikan relasi melalui junction tabel dengan memanggil metode via atau via tabel. Kita lihat di sini ya, contohnya ya. Di sini ada sebuah perintah di mana datang di has-many item, di sini class name, ID, ini sebagai item ID, dan di sini menggunakan fungsi via tabel. Lalu di sini bisa mengalami larifnya, yaitu di sini menggunakan ini get order item. Lalu di sini function untuk get itemnya ya. Nah, untuk get itemnya di sini kita menggunakan has-many item class name ID sebagai item ID, dan di sini via order item. Nah, lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada relasi melalui junction tabel. Lagi ya, lanjutannya. Cara menggunakan relasi yang mendeklarasikan melalui junction tabel sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, jadi di sini ada select bintang from order jika ID-nya itu 100. Tentunya ini akan menghasilkan satu record. Lalu di sini select bintang from order item where order ID 100, select bintang from item where item ID in ini, dan akan mengembalikan nilai array dari item objek itu sendiri. Dan contohnya dan scriptnya itu seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas ya di sini. Nah, baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID sama dengan 123. Bisa kita lihat di sini ya. Lalu baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode seperti di samping tersebut sebagai lazy loading. Jadi ini merupakan lazy loading. Nah, lazy loading sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Oke, selanjutnya perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Nah, ini dijalankan secara lazy loading ya kode script ini. Lalu, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, tidak efisien. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah. Contohnya ini ya. Dengan memanggil metode with, kita telah menginstruksikan sebuah objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL saja. Setiap
ini ya, kodenya bisa kita lihat di sini. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Jadi ketika kita melakukan pendekatan eager loading itu akan lebih efisien dan hanya perlu menyerahkan 2 kali saja ya SQL statement-nya. Oke, selanjutnya di sini ada migration. Y2 memiliki fitur sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, kita dapat membuat tabel, menambahkan file key, membuat indeks, membuat junction tabel, dan lain-lain. Gunakan perintah migrate create untuk membuat file migrasi dasar. Kita dapat melengkapinya kemudian ya nantinya. Ini hanya pondasinya saja istilahnya, atau kerangkanya saja. Gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Ini biasanya ketika kita di awal ya. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi. Jadi kita bisa lihat di dokumentasi Y2 framework ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Sini untuk instalasinya ya. Misalnya dokumen itu ada di bawah. Nah, di sini ya. Oke, bisa kita lihat cari di sini. Migration. Nah, jadi kurang lebih nanti kita bisa mempelajarinya di untuk migration pada Y itu di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya sini sudah masuk pada latihan ya. Nah, latihannya itu akan saya kerjakan di video berikutnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.